Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Biva Sari dari kelas Manajemen 20A. Di sesi kelima ini saya akan membahas tentang perhitungan return dan risiko portofolio. Baik, langsung saja. Apa sih yang disebut dengan return? Nah, return itu merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Nah, return investasi juga terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama ada yield. Komponen return yang yield ini merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua yaitu capital gain atau loss. Nah, capital gain atau loss ini merupakan komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat utang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Nah, adapun return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return total sama dengan yield ditambah capital gain atau loss. Yang selanjutnya ada return realisasi atau realized return. Return realisasi ini merupakan return yang telah terjadi atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi atau expected return dan risiko di masa datang atau conditioning expected return. Yang kedua, return yang diharapkan atau expected return. Return yang diharapkan ini merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ex post data. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi atau ex ante data. Yang ketiga yaitu return yang dipersyaratkan atau required return. Return ini merupakan return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Nah, yang selanjutnya yaitu risiko. Apa sih yang disebut dengan risiko? Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka berarti semakin besar pula risiko investasi tersebut. Adapun beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi, di antaranya itu yang pertama ada risiko suku bunga, yang kedua risiko pasar, yang ketiga ada risiko inflasi, yang keempat risiko bisnis, yang kelima risiko finansial, yang keenam risiko likuiditas, yang ketujuh risiko nilai tukar mata uang, dan yang kedelapan yaitu risiko negara. Nah, terdapat dua risiko di antaranya. Yang pertama ada risiko sistematis atau risiko pasar. Risiko sistematis atau risiko pasar ini yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Beberapa penulis menyebutkan bahwa sebagai risiko umum atau general risk, sebagai risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Yang kedua yaitu risiko tidak sistematis atau risiko spesifik. Nah, risiko ini atau risiko perusahaan. Nah, risiko ini adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Nah, risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Baik, yang selanjutnya yaitu menghitung return yang diharapkan. Yang pertama, untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal atau stand-alone risk, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Nah, secara matematis return yang diharapkan dapat ditulis sebagai berikut.
Yang selanjutnya, contoh menghitung return yang diharapkan. Yang pertama, sekuritas ABC memiliki skenario kondisi ekonomis seperti dalam tabel di bawah ini. Distribusi probabilitas sekuritas ABC. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini yang pertama, ekonomi kuat, probabilitasnya 0,30 dan returnnya 0,20. Yang kedua, ekonomi sedang, probabilitasnya 0,40 dan returnnya 0,15. Yang ketiga, resesi, probabilitasnya 0,30 dan returnnya 0,10. Nah, perhitungan return yang diharapkan dari sekuritas ABC tersebut bisa dihitung dengan rumus sebelumnya seperti berikut. Dalam kurung R sama dengan 0,30 kali 0,20 tambah 0,40 kali 0,15 tambah 0,30 kali 0,10. Hasilnya itu 0,15. Nah, jadi return yang diharapkan dari sekuritas ABC adalah 0,15 atau 15%. Yang selanjutnya itu metode estimasi return yang diharapkan dan rata-rata aritmatik dan geometrik. Yang pertama, estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan dengan perhitungan rata-rata return baik secara aritmatik atau arithmetic mean dan rata-rata geometrik atau geometric mean. Yang kedua, dua metode yang dapat dipakai adalah yang pertama, rata-rata aritmatik atau arithmetic mean. Nah, arithmetic mean ini lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Yang kedua, rata-rata geometrik atau geometric mean. Nah, geometric mean ini sebaiknya dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Nah, kedua metode tersebut dapat digunakan untuk menghitung suatu rangkaian aliran return dalam suatu periode tertentu, misalnya suatu aset selama 5 atau 10 tahun. Nah, mungkin hanya itu video di materi pada sesi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.